Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safna, NIM ABA 118045, mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Andes Oveni MSI dan Herman SPD MPD. Saya dari Prodi PPKN, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderifikasikan dari nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala hukum Indonesia. Ketua BPU PKI, Dr. KRT Rajiman Wedioningrat, pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPU PKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. 1. Sidang pertama BPU PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara asal-usulan dari yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat.
Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Piagam Jakarta. Oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedioningrat, sedangkan Wakil Ketuanya Inchi Bangse Yoshio dari Jepang dan RP Sueroso. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang pertama, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI disebut juga dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai.
sebelum BPUPKI melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan yang terrealisir pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan juga disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya.